Shalom, Bapak Ibu semua Shalom. yang di rumah, apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat kita mau beribadah hari ini. Dan hari ini kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 6 pasal 6, Roma pasal 6 mulai ayat 1 sampai dengan 2. Ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2. Ya, saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya ulangi sekali lagi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, tema bulan ini adalah Don't use grace as an excuse to sin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan bahwa apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ayat 2 dikatakan sekali-kali tidak. Kenapa tidak? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah mati bagi dosa, ya, dosa kita sudah dikuburkan, ya. Ketika Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib dan dia mati, berarti apa? Segala dosa kita sudah dipakukan di kayu salib, ya, dan dia dikuburkan. Dosa kita pun ikut terkubur di dalamnya. Kenapa? Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, berarti apa? Kita telah menguburkan semua manusia lama kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ya, kita merayakan kebangkitan ada bersama dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita bangkit kembali dalam satu kehidupan yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah terus dalam takut akan Tuhan. Memang hari-hari ini adalah zaman ini adalah zaman anugerah, ya. Tuhan melimpahkan anugerahnya begitu luar biasa, dan semakin jahat juga, semakin dosa bertambah-tambah hari ini. Kalau kita lihat di mana-mana, berbagai macam kejahatan terjadi di mana-mana. Ada orang tua, anak bunuh orang tua, tebas kepalanya, dan segala macam terjadi. Dan itu hanya menggenapkan firman Tuhan. Firman apa yang sudah difirmankan itu digenapkan. Nah, hari-hari ini berbagai kejahatan yang tidak pernah kita lihat, hari-hari ini muncul. Penggenapan mulai digenapi. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Apakah kita terus mau bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah-tambah di dalam kita? Bukan itu. Kalau kita sudah mati bagi dosa, berarti apa? Dosa kita sudah dikuburkan. Manusia lama kita sudah dikuburkan. Apa orang mati masih bisa bergerak? Ya, orang yang sudah mati bisa bergerak lagi? Dia nggak bisa bikin apa? Masih bisa bekerja? Tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Orang yang mati mau diapapun dia tidak bisa buat apa-apa. Dia udah mati.
Mau kita lempar dalam laut juga dia nggak kenapa-kenapa. Dia tidak merasakan ada kesakitan di sana. Karena ya dia udah mati. Dia sudah dikuburkan. Nah itu pun berarti apa? Dalam hidup kita, ketika kehidupan manusia lama kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus, yang saat ini kita bangkit bersama dengan Tuhan. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, berarti apa? Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Yang berkuasa sama kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Berarti apa? Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang menuntun hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dia berjalan di depan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia ada di sekeliling kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Nah, di sini Tuhan mau, di sini coba perhatikan baik-baik. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, sekali-kali tidak. Ya kan? Gak akan mungkin. Ya, kita sudah mati, ya. Kita sudah mati dan dikuburkan. Kalau kita perhatikan dalam Roma 6 ayat 15 itu dia bilang begini. Jadi bagaimanakah, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, kita bukan berada di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita ada di dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Semua kembali pada kita. Ya, kita yang memutuskan hidup kita. Kita mau ada bersama dengan Tuhan atau kita mau tidak bersama dengan Tuhan. Kembali kepada kehidupan kita. Nah, lalu kita perhatikan, coba kita lihat dulu dalam Roma 3 ayat 5 dan 8. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Bukankah tidak benar? Ayat 8. Fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Berarti apa? Tidak mungkin di sini. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Gak akan mungkin terjadi. Kita bikin yang jahat, yang baik timbul daripadanya. Itu gak akan mungkin. Kalau kita bikin jahat, ya berarti jahat. Karena apa? Yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kita. Yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Gak akan mungkin. Ya, kita bikin yang baik pasti keluar yang baik. Kita bikin yang jahat pasti keluar yang jahat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur gandum, kita tuai gandum. Kita tabur padi, kita tuai padi. Kita tabur kejahatan, kita tuai yang baik. Tidak mungkin terjadi. Pasti kejahatan yang kita tabur. Nah, itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita sadar hari-hari ini. Supaya apa? Jangan lagi kita melakukan dosa. Jangan lagi kita melakukan hal yang jahat. Tetapi kita lihat, kita sudah mati. Ya, kehidupan yang lama kita sudah dikuburkan. Berarti apa? Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Karena apa? Dia yang memimpin hidup kita. Ya, dia yang memimpin seluruh keberadaan hidup kita, dan dia tinggal dalam hati kita. Amin. Tuhan tinggal dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan tinggal dalam hati kita dan dia memimpin kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, saya percaya
Tidak perlu, Bapak Kepala sering bilang, tidak perlu kita berteriak minta berkat. Tuhan sendiri yang menyediakan bagi kita. Amin. Tuhan sendiri yang menyediakan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Kenapa kita masih kembali kepada kehidupan yang lama? Kenapa kita masih kembali kepada kehidupan yang lama? Berarti apa? Kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya, kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Berarti apa? Kita belum mati. Manusia lama kita belum mati. Ya, kalau manusia lama kita sudah mati, berarti apa? Tidak ada lagi. Orang mati tidak bisa bergerak. Orang mati tidak bisa marah-marah. Mana ada lihat orang mati marah-marah? Gak pernah ada yang begitu. Orang mati marah-marah. Dia udah diam, diapain pun dia diam. Ya, dia nggak bergerak juga. Mau kita apain dia, tetap dia nggak bergerak juga. Kan dia udah mati. Nah, kehidupan dosa itu sudah mati dalam diri kita. Ya, mau kita diperlakukan jahat pun kita tetap tenang. Karena kita nggak terganggu. Kenapa? Dosa itu sudah mati. Coba kalau belum kita mati, pasti udah berontak. Ya, baru disinggung sedikit aja, udah ngamuk-ngamuk. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Apalagi dalam kondisi hari-hari begini, dalam kondisi yang krisis demikian, pasti akan terjadi hal-hal yang buruk. Apa yang tidak pernah kita pikirkan pasti itu akan terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengerti hari-hari ini Tuhan telah korbankan hidupnya, Tuhan telah korbankan nyawanya untuk apa? Menebus kita dari segala dosa kita. Ya, menebus kita. Dia mati bagi kita. Ya, dia mati dan dia bangkit, dan kita juga pun bangkit bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan bangkit, kita pun ikut bangkit bersama-sama dengan dia. Kenapa? Kita semua telah dibaptis. Ya, kalau kita semua telah dibaptis berarti apa? Tubuh lama kita, ya, tubuh dosa kita sudah dikuburkan. Nah, orang yang sudah dikuburkan berarti apa? Orang itu sudah mati. Kehidupan lamanya sudah mati. Kehidupan lamanya tidak lagi berkuasa dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan sendiri yang menuntun kita. Nah, kita perhatikan di situ bahwa kalau kita lihat dalam Roma 2 ayat 4, coba perhatikan di situ. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi, kemurahan kasih karunia yang diberikan kepada kita ini menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa hari-hari ini, zaman ini adalah zaman kasih karunia? Karena apa? Tuhan menuntun kita supaya kita segera bertobat. Kenapa kita lihat banyak orang jahat, kok dia hidupnya enak, dia hidupnya mewah, dia hidupnya begini, sepertinya dia hidup tanpa beban. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, kok kita hidup hanya begini-begini? Sering saya dengar pertanyaan itu, sering saya dengar kalimat itu. Ya, tidak perlu kita iri dengan mereka. Di dalam Mazmur dikatakan tidak perlu kita iri dengan orang yang berbuat jahat. Ya, orang yang melakukan tipu daya dan segala macam. Dia kaya karena dia melakukan kejahatan, dia berhasil karena dia melakukan tipu daya. Tidak perlu kita urus dengan mereka. Ya, karena apa? Tuhan tahu. Karena Tuhan lagi memproses kita. Tuhan lagi membentuk kita untuk menjadi apa? Bejana untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bejana yang baik untuk dipakai bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita membawa hidup kita untuk dipakai sama Tuhan atau tidak? Kita bisa dipakai di mana aja. Di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
masih melakukan ini tapi mereka hidup enak, kayaknya nggak ada beban. Ya biarin aja. Kalau mereka nikmati itu, ngapain kita pusing? Ya, mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka yang tidak mengenal Tuhan, ngapain kita urusin mereka? Sekarang kita lihat kembali kepada kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita kerjakan itu dengan tekun. Tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita marah, tidak perlu kita begini dan begitu, tidak perlu kita menuntut keadilan sama Tuhan. Ya, jalankan saja, kerjakan saja. Firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti apa? Tuhan mau keselamatan kita ini terus kita kerjakan. Berarti apa? Tiap hari kita mematikan kehidupan manusia lama. Terus kehidupan dosa itu kita matikan, kita tekan. Tidak boleh dia nongol. Dia mau nongol, ditekan lagi. Dia mau muncul, ditekan lagi. Tidak boleh dia muncul. Karena apa? Tuhan mau kita disempurnakan. Ketika Tuhan datang dalam awan, Dia akan mengangkat kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini yang terjadi. Tujuan Tuhan itu jelas bagi kita. Nah, jadi ngapain kita mesti pusing? Ngapain kita mesti ribut? Ngapain kita mesti begini dan begitu? Ngapain kita mesti marah sama Tuhan? Kita mesti lihat hidup kita. Kita mesti lihat diri kita. Saya sudah benar apa belum? Saya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan belum? Saya sudah mengerjakan firman Tuhan. Kalau belum, mari kita perbaiki. Kembali kita perbaiki hidup kita. Kembali kita perbaiki diri kita. Oh, ada salah di sini. Oh, ada begini. Oh, ada begitu. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Bukan kita hidup dalam amarah. Bukan kita hidup dalam begini dan begitu. Menuntut hal-hal yang begini dan begitu. Tidak perlu. Yang sekarang ini Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita layak ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mau kita siap atau tidak siap pun, tetap Tuhan akan datang. Ya, mau siap atau tidak siap pun, Tuhan pasti datang. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Tuhan datang kita ada bersama dengan Tuhan apa tidak? Jangan ketika Tuhan datang kita menyesal. Ya, ketika Tuhan datang menjemput kita, kita menyesal. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Tuhan telah menang dan Dia telah memberikan kemenangan itu bersama kita. Mari kita jalankan itu, kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bilang kerjakanlah dengan takut dan gentar. Kerjakan, lakukan dengan takut dan gentar sama Tuhan. Bukan dengan takut dan gentar sama iblis, tidak. Tapi takut sama Tuhan. Ada yang masih takut setan? Ada yang masih datang ke tempat-tempat yang gelap dan takut? Tak perlu takut. Ya, sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Berarti apa? Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin dalam hidup kita. Nah, sebab itu di dalam diri kita ada siapa? Ya, di dalam diri kita ada siapa? Ada Tuhan yang bertakhta atau kita yang bertakhta? Atau yang lain yang bertakhta dalam hati kita? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mau terus kita hidup dengan model begini atau kita mau berubah? Kita mau dipulihkan sama Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Hari demi hari kita menuju kepada kesempurnaan. Terus dan terus dan terus kita diproses. Enak nggak diproses? Nggak enak. Ya, sudah diproses nggak enak, kita lihat orang di luar sana kok hidupnya enak-enak.
Ya kan? Gak usah marah. Ya kita tahu, kita lihat diri kita yang lagi diproses sama Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah, Tuhan mau supaya ketika Tuhan datang, Dia akan mendapati kita, semua kita diangkat. Kita ada bersama dengan Tuhan dan kita menerima segala macam yang telah kita kerjakan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita baca dalam Wahyu 2, kita akan dapati begitu banyak macam mahkota yang kita akan terima kalau kita menang. Kalau kita menang dalam pertandingan. Nah, sekarang kita menang nggak dalam pertandingan hari-hari ini? Kalau kita menang, kita akan lihat kemuliaan Tuhan ada beserta dengan kita. Kenapa? Kita mendahulukan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita menempatkan Tuhan di depan. Dia berjalan di depan kita, Dia menghalau setiap musuh-musuh kita, Dia menghancur setiap lawan-lawan kita, Dia berperang ganti kita. Ya, karena apa? Tuhan kita lebih besar. Ngapain kita mesti takut yang lain? Gak perlu kita takut. Apalagi takut setan, gak perlu. Ya, gak perlu kita takut setan. Yang harus kita takut adalah Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Ya, hukum Taurat kasih karunia. Jadi ketika hukum Taurat itu tetap berlaku, kasih karunia ini hanya datang. Tuhan hanya Yesus datang dan menyempurnakan. Dan hari-hari ini kita hidup dalam kasih karunia. Dan zaman ini adalah zaman kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, semakin dosa bertambah-tambah dalam hari-hari ini, semakin kasih karunia itu dilimpahkan. Maksudnya, ya, kehidupan yang secara global. Tapi anak Tuhan, jangan membuat ini, mempelintir ini jadi kita melakukan dosa. Gampang kita kerjakan aja terus dosa supaya kasih karunia itu bertambah dalam hidup kita. Itu mah konyol. Ya kan? Itu mah konyol. Berarti apa? Kita tidak bertobat. Orang yang demikian patut dihukum. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Orang yang demikian harus dihukum. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 13. Di situ kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, di sini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih, oleh kasih. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan kita kesempatan kita melakukan, kita sudah dibebaskan, kita kembali pada kehidupan yang lama. Berarti apa? Firman Tuhan, kita menggenapi firman Tuhan. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, di sini Tuhan sudah menegaskan pada kita, firman Tuhan sudah menegaskan pada kita, tidak boleh terjadi. Pergunakan kemerdekaan kita untuk terus kita hidup dalam Tuhan.
menuju kepada kesempurnaan, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya bagi kedatangan Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang menjemput kita, kita udah siap. Kita nggak takut, kita udah siap. Kenapa? Tuhan sendiri yang memberikan keberanian itu dalam diri kita. Saya lihat orang banyak, teman-teman saya, begitu Tuhan mau jemput, udah hidup dalam ketakutan. Aduh, takut dan takut. Tuhan bilang nggak perlu kita takut. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan hidup kita, kita sudah mempersiapkan diri kita. Kapanpun Tuhan datang, kita udah siap. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah, kita kembali pada bacaan kita. Kita lihat ayat yang kedua. Nah, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Nah, kita sudah mati bagi dosa, bagaimana kita hidup di dalamnya? Nah, berarti apa? Kita tidak tunduk, kita tidak mau dipulihkan, kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau kita perhatikan, coba lihat dalam ayat 6, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, Tuhan mau kita sama Tuhan, bukan kembali pada dosa. Ya, kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Nah, di sini, kenapa? Kalau kita perhatikan, tubuh lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita tuh hilang kuasanya, tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan sendiri yang memimpin. Nah, tubuh yang baru, hidup kita yang baru. Tuhan sendiri yang menuntun kita, Tuhan sendiri yang memimpin kita. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang yang sudah mati adalah orang yang bebas dari dosa. Ya, orang yang mati berarti dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau dia berbuat dosa berarti apa? Dia belum mati. Ya, manusia lamanya belum mati, masih bergerak. Nah, ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, kita harus percaya bahwa kita hidup dengan Dia, karena kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari ini, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita memimpin bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memberikan itu, dan sukacita itu ada dalam setiap hati kita. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk apa? Kita nikmati. Nah, sekarang saya mau nanya, banyak orang mencari segala sesuatu untuk apa? Untuk apa? Dia sudah punya segala sesuatu, tapi untuk apa? Untuk sukacita. Dia cari supaya dia bisa bersukacita, dia bisa senang. Dia jalan ke sana kemari supaya dia bisa senang. Dia mencari damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu bukan kita cari di luar. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kalau kita cari di luar sana, nggak akan kita ketemu. Ya, kita balik lagi, kita stres lagi. Kita balik lagi, kita stres lagi. Nah, itu yang terjadi. Kita pulang jalan-jalan, kita stres lagi. Itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, datang sama Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ia telah bebas dari dosa. Berarti apa? Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memimpin, dan
kita melangkah ikut dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara besar pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan yang memimpin kita. Karena apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang luar biasa. Tuhan berikan itu dalam kita. Untuk apa? Untuk kita pakai, untuk kita gunakan dalam hidup ini. Sehingga melawan musuh, melawan kuasa-kuasa jahat, melawan segala apapun, kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Karena kita sudah mati. Kita sudah mati bagi dosa. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, di sini kita lihat lagi ada masih beberapa. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwa apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran. Bukan lagi kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kesalahan, kita hidup dalam masalah, kita hidup dalam persoalan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Memang kita masih hidup ini, kita pasti mengalami setiap masalah dan persoalan. Tetapi ketika masalah dan persoalan kita bawa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan sendiri yang membuat semua itu menjadi beban kita menjadi ringan. Kenapa? Tuhan yang memikul setiap beban kita. Amin. Nah, kalau Tuhan yang memikul setiap beban kita, apa yang mesti kita takutkan? Apa yang mesti kita khawatirkan hari-hari ini? Tidak perlu kita khawatir hari-hari ini. Tuhan mau tetap kita percaya. Tuhan mau kita tetap bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan, bukan berharap dengan yang lain. Di sini dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita telah disembuhkan, kita telah dipulihkan dari dosa kita, dari segala kutuk, dari segala penyakit apapun juga. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan telah bebaskan kita, mari katakan, saya bebas, saya sembuh, saya sehat, saya kuat. Jangan merintih, saya sakit, aduh sakit, aduh begini, aduh begitu. Tidak, karena apa? Tuhan telah mati. Ya, Tuhan telah memikul dosa kita. Tuhan telah memikul penyakit kita. Tuhan telah memikul segala masalah kita. Tuhan telah memikul segala kesalahan kita. Sekarang kita bilang sama Tuhan, ya, Dia telah memikul segala dosa kita, dan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran, ya, hidup bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Apa yang menjadi acuan kita? Firman Tuhan yang menjadi acuan kita. Ya, buku manual kita adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat, kita beli TV, beli handphone, pasti ada buku manual di dalamnya. Bagaimana cara pengoperasiannya. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Ketika Tuhan ini, Dia sudah memberikan Alkitab buat kita untuk apa? Firman-Nya untuk kita, supaya untuk kita kerjakan. Kerjakan aja, lakukan aja. Iya kan? Kita kerjakan, kita lakukan saja, dan kita menikmati segala yang terbaik. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, gak usah kita takut hari-hari ini. Percaya, hari-hari ini mau kayak apapun juga kondisi hari-hari ini, tapi kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Amin.
Tuhan ada beserta dengan kita. Dia telah memikul masalah kita. Dia telah memikul persoalan kita. Dia telah memikul segala penyakit kita. Serahkan itu sama Tuhan. Jangan kita ambil lagi. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan kita pikul lagi. Ya, jangan kita pikul lagi. Kalau udah serahkan, ya udah serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memberikan apa? Damai sejahtera itu kepada kita. Dan Tuhan hanya mau supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk Tuhan. Nah, ini yang terjadi dan dikatakan di situ, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita dipulihkan. Kita dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut hari-hari. Amin. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan, kita merayakan bersama dengan Tuhan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dia yang hidup dan kita pun hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Tubuh lama kita, tubuh dosa kita telah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hidup lagi dalam dosa, tapi kami hidup untuk kebenaran. Kami melangkah bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kami mau hari demi hari kami terus hidup dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari ambil alih. Hamba telah selesai berbicara. Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami. Engkau menuntun kami. Engkau melawat kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Jangan kita bawa untuk melewati hari saat-saat ini sehingga kita dipulihkan. Benar-benar kita dipulihkan. Atau ada yang masih punya pemikiran-pemikiran bahwa hidup dalam dosa itu enak. Mari segera kita bertobat. Segera kita bertobat dengan Tuhan. Tinggalkan setiap manusia lama. Karena manusia lama kita telah dipakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Tuhan mau, Dia telah mati, Dia telah menanggung segala dosa kita. Dia mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup untuk kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu di rumah semua kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami semua Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau merestorasi kami, Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Hari ini kami merayakan bersama seluruh gereja di seluruh dunia. Kami merayakan bersama-sama Tuhan tentang kemenangan-Mu Tuhan. Engkau bangkit dan Engkau telah menang dari maut Tuhan. Engkau telah memberikan contoh yang begitu luar biasa dalam kami. Engkau hidup di dalam kami. Engkau memimpin kami sehingga kami pun memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dalam setiap situasi yang sukar sulit ini, dalam setiap hari-hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami kemanapun kami melangkah pergi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari ini, tapi mari kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, dan Dia memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, haleluya, glory, haleluya, glory bagi-Mu, haleluya. Kami hidup untuk kebenaran, haleluya. Engkau Allah yang memulihkan kami, glory, haleluya. Ajaiblah Engkau, mulialah nama-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memulihkan kami Tuhan, Engkau telah membebaskan kami Tuhan, dan kami mau hidup dalam untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari, karena tubuh dosa kami, tubuh lama kami telah disalibkan
2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat di dalam kami. Pimpin kami dan tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, glory bagimu. Di dalam nama Yesus, hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau terus berbicara dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga ketika Engkau datang, kami telah mempersiapkan hidup kami. Kami telah mempersiapkan diri kami sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, mari kita akan memberikan persembahan. Juga ada yang mau kirim perpuluhan, bawa perpuluhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu semua yang di rumah, siap? Siap? Udah siap? Oke. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memberikan apapun yang telah kami persiapkan dari rumah Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, memberkati setiap persembahan yang kami bawa, yang telah kami persiapkan ini, di dalam nama Yesus. Baik 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Biarlah itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kembali dengan ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman? Ada yang berulang tahun kan? Oh, Om Keket yang udah lama tidak kita ketemu. Semenjak di rumah juga kita udah gak ketemu. Udah setahun lebih. Selamat ulang tahun Bapak Keket. Haleluya. Tuhan yang memberkati. Haleluya. Oke, ada lagi? Oke, selamat Paskah. Selamat kita merayakan Paskah hari ini. Luar biasa. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan Tuhan. Ya, tubuh dosanya kita telah hilang kuasanya, dan kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hari demi hari kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapa, pimpin kami hari demi hari untuk kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, berkati mereka dalam segala pekerjaan, bisnis dan apapun juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk Bapak Keket Tuhan yang hari
Ini berulang tahun Tuhan, Engkau menambahkan umur setahun lagi kepada beliau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Allah, kuasa Allah bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam hidupnya. Berkati dia, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, di dalam cucu-cucunya Bapa, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemerintahan dari pusat sampai pada daerah-daerahnya, sampai pada daerah-daerah yang terpencil, kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati dan urapi, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan segala komponen yang ada di dalamnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, berikan tubuh yang sehat, yang kuat dalam menjalani hari-hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang begitu besar yang ada pada mereka. Mari Tuhan Engkau sertai, biarlah mereka boleh bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih dalam pimpinan Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebatnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berkati kami semua yang ada. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, yang Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bless you.